Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku pertama kali banget ngerasain yang namanya interview kerja. Di sini aku ngelamar sebagai beauty advisor. BA ini dia bertugas untuk menjual sekaligus mempromosikan produk dari brand tertentu. Jadi misal aku BA-nya Wardah, ya berarti aku nanti ditempatkan mungkin di salah satu outletnya Wardah untuk menjual produknya di tempat itu. Jadi aku apply ini itu bermula dari aku yang bangun tidur, scroll Instagram buat cari loker. Aku nggak sengaja nemu poster walk-in interview di posisi beauty advisor di brand Wardah ini. Dan persyaratannya itu kurang lebih kayak gini ya. Ntar kalau aku nemu poster lamanya mungkin aku bisa share ke kalian. Jadi syarat utamanya ya sebenarnya cuman berat tinggi proporsional, kemudian minimal pendidikannya itu SMA, dan ya berpenampilan baik. Posisinya ketika aku lihat poster si Wardah ini, itu ada walk-in interview jam 2 siang hari itu juga. Situ aku langsung datang ke Rungkut Industri sana di kantornya Wardah. Nah, di situ ternyata udah ada beberapa cewek-cewek yang pada ngantri juga di pos satpamnya. Karena itu adalah pertama kali aku ikut interview, jadi aku bener-bener bingung dalam berpakaian. Nah, di pemikiranku mungkin melamar kerja atau seleksi kerja itu semuanya pakai hitam putih di pikiranku loh ya. Dan pada akhirnya di hari itu aku pakai hitam putih rek, koyo arek magang, pakai rok hitam, pakaian putih, kerudung hitam, habis itu pakai sepatu pantofel, ngono lah, sumpah norak banget, Cak. Dan ternyata pas setelah aku datang, wayu Cak, pada pakai blazer, pada pakai celana kain, pada pakai heels yang malu sih sebenarnya. Aduh, maju nggak? Aku sempet lama banget mikir di parkiran, maju nggak ya, lihat mbak-mbaknya tuh cantik-cantik banget. Sebenarnya demi mendapatkan pengalaman interview, aku tetap maju aja meskipun dalam kondisi pakaiannya nggak jelas kayak gitu kan. Kita disuruh masuk, abis gitu kita diukur tinggi sama berat badan dulu, dan tinggiku tuh pas 158, sedangkan berat badanku kala itu aku 59 kalau nggak salah. Terus aku dipanggil masuk ke dalam ruangan. Yang interview tuh ada 3 kalau nggak salah, 3, tapi mereka itu menghadapi orang yang berbeda-beda, jadi kita tuh langsung face to face sama satu orang aja gitu loh. Terus akhirnya mbaknya nyuruh aku perkenalan. Ya udah, aku perkenalan biasa. Terus setelah aku perkenalan, si mbaknya tuh langsung nanya gitu loh, "Mbaknya lulusan S1 ya? Di UNER ya? Kenapa mbak kok mau daftar jadi BA? Mbaknya tahu nggak sih BA itu apa?" Terus, "Ya mbak, aku S1 gitu." Terus mbaknya tuh masih ngotot lagi gitu loh, "Emang motivasi mbaknya buat daftar sebagai BA itu apa?" Dia bilang gitu kan. Ya udah, aku jawab, motivasiku jadi BA ya karena aku suka make up gitu loh. Kalau aku pilih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang aku suka, itu akan jadi enjoy, aku bilang gitu. Mbaknya beneran mau daftar jadi BA, nggak eman tambah, mbaknya bilang gitu, Pak, sumpah. Kayaknya mbaknya bisa deh nanti ikut rekrutan Paragon yang besar-besaran, bisa jadi bagian operasionalnya, jangan di bagian lapangan gini. Eman-eman lomba IP kamu lomba, yakin tambah kamu mau ngelamar di sini. Sumpah yo, omongannya Mbak Eko bener-bener bikin aku mikir berkali-kali lipat loh saat itu, kayak ya bener tak aku di sini. Cuman ya wes lah, aku berpikiran kalau mungkin mbaknya ini cuman mau ngetes mentalku aja kan. Akhirnya mbaknya beralih ke pengalaman. Jadi mbaknya nanya pengalamanku selama kuliah itu ngapain, terus ya aku pernah magang atau enggak, kayak gitu-gitu. Habis gitu mbaknya nanya lagi nih, seberapa tahu sih aku tentang Wardah atau PT Paragon. Terus mbaknya tuh nanya gini, "Mbaknya bisa make up?" gitu. Aku jawab, "Bisa mbak, kalau make up biasa," aku gitu kan. Coba deh mbaknya sebutin dari awal bangun tidur sampai mbaknya selesai bermake up itu apa aja yang dilakuin, step produk apa aja. Ya udah, aku jawab ya, misalkan ya bersihin pakai micellar water, terus pakai facial wash, kayak gitu-gitulah, dan seterusnya sampai proses make upnya selesai. Nah, selama aku menjelaskan itu, mbaknya tuh ya kadang-kadang sedikit nyela, kayak, "Mbaknya tahu nggak sih bedanya foundation sama BB cream? Primer tuh fungsinya buat apa sebenarnya?" Kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus ya intinya mbaknya tuh semacam ngetes seberapa paham sih kita tentang produk kecantikan kayak gitu, karena ya posisi yang akan kita lamar kan juga menjual hal itu, dan pasti knowledge kita tentang produk-produk tersebut ya harus ahli. Dari pertanyaan mbaknya yang menyela itu sebenarnya aku agak nggak yakin sih bakal diterima di posisi ini, karena aku emang nggak begitu menguasai tentang step by step memakai produk kayak gitu loh. Terus mbaknya tuh masih nanya lagi,
"Mbak, kamu yakin ta mau daftar jadi BA? Beneran ta? Nggak nyesel ta?" Bilang gitu, Pak. Sumpah kayak aku tuh makin tergoyah gitu loh. Cuman ya wes lah, ayo Mbak dijalanin aja. Ayo Mbak selesaiin interviewnya, kayak ngono loh. Terus Mbaknya nanya lagi, PT Paragon itu kan ada 3 brand ya Mbak ya, ada Emina, Makeover, sama Wardah. Misal Mbaknya ditempatkan di brand lain, Mbaknya bersedia nggak lepas hijab, bilang gitu kan. Ya aku jawab otomatis aku nggak mau gitu. Terusan Mbaknya nanya gini ke aku, "Mbaknya bawa pulpen nggak?" "Bawa Mbak." "Coba deh keluarin pulpennya." Terus aku keluarin pulpen kan dari tas, ambil pulpen, "Ini Mbak, coba deh Mbaknya peragain, pulpen itu adalah sebuah produk, apapun deh produknya terserah Mbak, dan coba deh Mbak bikin aku tertarik dengan produkmu." Mati kon, sumpah aku goblok banget ya, aku tuh ngelamar di posisi ini sedangkan aku tuh benci banget sama marketing, kon eroh. Ini bener-bener first momentku dimana aku harus mempromosikan sesuatu dalam seleksi pekerjaan gitu kan. Ya wes, akhirnya aku langsung spontan aja cerita tentang produk itu pulpen itu aku umpamakan sebagai lip cream kayak gitu kan. Ya udah, aku cerita lip creamnya itu kandungannya tuh gimana, teksturnya gimana, habis gitu shade-nya itu ada shade yang nuansa kayak apa, kayak mana lah ya. Terus si Mbaknya tuh ya cuman manggut-manggut gitu doang gitu loh. Terus aku tuh kayak, aku ngomongnya tuh sambil bibirku gemeter ngono loh, Rek. Sumpah aku kayak pengen pulang. Ya udah, akhirnya Mbaknya tuh langsung jawab gini, "Tapi Mbak, lipstikku masih banyak tuh di rumah," dia bilang gitu. Mbaknya tuh masih mancing buat aku untuk terus mempromosikan gitu loh, gimana caranya biar si konsumen akhirnya bisa tertarik buat beli produkku gitu kan. Ya wes, aku bilang, "Tapi shade-nya ini semua lah, Rek. Pokoknya aku nggak kuat kalau aku harus memperagakan sekarang." Intinya aku cuman disuruh promosiin barang ngono lah yo. Dan aku merasa ini bukan aku gitu loh, aku salah ada di sini. Mbaknya nanya lagi, "Mbak yakin ta buat daftar BA?" Katanya, "Soalnya gajinya di bawah UMR Mbak, pasti di bawah banget," katanya gitu. Terus aku jawab, "Nggak apa-apa Mbak, buat pengalaman awal, karena aku fresh graduate juga, belum ada pengalaman kerja," aku bilang gitu kan. Terus Mbaknya tuh kayak masih nggak yakin gitu loh dengan jawabanku. Dia tuh berusaha menjatuhkan keinginanku untuk apply di posisi iki ngono. Nanti kerjanya ada sip-sipan, terus ya ada target juga. Kalau misal nanti memenuhi target, bisa naik level jadi team leader. Terus si Mbaknya bilang, "Ya udah Mbak, terima kasih ya atas kedatangannya. Nanti ditunggu informasinya 2 minggu lagi dari kami. Bisa via SMS atau WA, ditunggu aja. Nomornya selalu aktif ya," gitu. Mbaknya sih ramah, alhamdulillah. Yus, iya Mbak, iya. Makasih ya, wis pokoknya. Aku langsung nunggu beberapa minggu kemudian. Akhirnya sampai 1 bulan aku nunggu, itu nggak ada panggilan. Dan ya wes, aku yakin banget kalau aku nggak diterima gitu loh. Tapi dari situ aku belajar, janganlah aku ngambil posisi yang bukan untuk aku gitu loh. Istilahnya itu tuh diperuntukkan buat lulusan SMA, dan lulusan SMA itu aku yakin juga banyak banget. Dan jangan sampai kita yang lulusan S1 masuk ke posisi itu. Ya nggak salah juga, nggak apa-apa, tapi ada baiknya ketika kita memasuki posisi pekerjaan yang memang dibutuhkannya sesuai dengan riwayat pendidikan yang kita miliki, kayak gitu. Jadi istilahnya kita nggak merebut tempat orang lain yang mungkin lebih membutuhkan ada di situ. Kalian ada nggak sih mungkin yang kalian ini lulusan S1 gitu ya, terus capek gitu ya nyari kerja, nggak dapet, terus kalian nemu nih lowongan yang lulusannya dibutuhin SMA minimal, terus kalian langsung apply dengan harapan aku lebih tinggi loh level pendidikannya, maksud sih aku nggak diterima, kayak gitu. Pernah gak sih kalian kepikiran kayak gitu? Yaitu yang aku alamin waktu aku daftar sebagai BA itu. Level pendidikan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan itu nggak menjamin kalian diterima. Bisa jadi perusahaan mensyaratkan riwayat pendidikan tertentu itu ya karena memang sesuai dengan kemampuan di pendidikan tersebut, kayak gitu kan. Ya udah, segitu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.